Dia untuk buka kap mesin dari sini. Kita tarik. Oke. Nah, kemudian kita buka ini. Ya. Tangan kita masuk di sini. Ya. Nah, oke. Kemudian ini ada besi. Kita cantolkan ke sini ke lubang ini ya. Nah, lepasin. Nah, jadi mesin mobil ini bang ya, wajib kita cek dalam jangka waktu berkala ya. Kita buka kap mesinnya, setidak-tidaknya sebulan sekali lah harus kita cek ya bang ya. Kita cek baik itu oli mesinnya, kemudian baik itu air radiatornya, akinya ya, minyak remnya ya. Nah, ini oli mesin di sini. Nah, kemudian ini cadangan daripada radiatornya, air radiatornya ya. Ini klaksonnya, ini air wipernya, pembersih kaca. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Jadi artinya apa? Selain kita bisa bawa mobil, bisa mengemudi mobil, wajib bagi kita untuk merawat sebuah mobil ya. Kan gitu ya. Jangan hanya kita bisa bawa mobil berbulan-bulan, mungkin dalam 1 tahun tidak pernah kita cek. Itu sangat bahaya sekali, nanti kedepannya hal yang tidak kita duga dapat terjadi. Nah, gitu. Bisa jadi tiba-tiba mobil mogok, tahu oli mesinnya sudah habis, kering, kan bahaya sekali. Ujung-ujung yang kena nanti, yang rusak nanti pistonnya ya. Nah, ini namanya, ini saya jelaskan satu persatu. Ini namanya aki ya. Ini aki. Aki terbagi 2 jenis, ada aki basah dengan aki kering. Ini aki yang saya gunakan ini aki kering. Jadi aki kering ini pada umumnya sama dengan aki basah. Kita cek apabila ini berwarna masih hijau ya di sini, berarti dia masih bagus. Tapi kalau dia berwarna hitam sudah sedang. Tapi kalau sudah putih dia sudah nggak layak ya, sudah minta ganti lah ibaratnya gitu ya, soang. Nah, gitu. Jadi aki kering ini dalam setiap hari mobil itu harus dipanasin ya, minimal lah 10 sampai 15 menit dipanasin mobil. Jadi dia ngecas ya. Oke. Ini min, ini plus ya. Jadi seandainya kita buka aki, jadi pasang kembali harus sesuai min dengan plus. Kemudian apabila kita membuat bautnya, dibuka, kemudian pasang kembali harus dalam keadaan trek. Ya, saya jelaskan ini dibukanya melalui ini ya, baut-bautnya dibuka, kemudian pasang kembali min dengan plus harus sesuai, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti dia konslet, bahaya ya. Kemudian memasangnya harus trek. Kalau tidak trek nanti aliran listriknya tidak sempurna. Oke? Jangan hanya main pasang aja. Ini udah terpasang gini tidak ditrekkan, enggak bagus juga ya, nanti aliran listriknya tidak sempurna. Oke. Ini untuk masalah aki kering yang saya jelaskan ini. Ada juga aki basah, itu dia ada beberapa bidang yang harus kita cek airnya. Apabila dia kurang ya, air akinya wajib kita isi ya. Kita bisa beli sendiri ke bengkel air aki. Oh, ini kurang, dalam misalnya 3 minggu ada yang kurang, atau dalam 1 bulan ada yang kurang air akinya, kita bisa lakukan sendiri, kita tambah sendiri. Beli corong kecil ya, corong kecil ya, dan itu kita isi semua mana yang kurang. Itu kalau berlaku untuk aki basah ya. Nah, gitu. Jadi harus sering dicek ya. Oke. Ini untuk aki udah saya jelaskan tadi. Kemudian ini namanya rumah radiator ya, rumah radiator. Ini ada tulisan jangan dibuka waktu panas. Jangan mesin sudah beroperasi, tadi sudah kita hidupkan, kita melakukan perjalanan, kemudian kita membuka menggunakan tangan kosong ya, putar ke kiri dia buka, putar ke kanan dia ngunci. Jangan dibuka, ini sudah ada atensinya, peringatannya, jangan dibuka waktu panas karena nanti takutnya air menguap atau menyembur kena tangan kita, betul nanti ya. Nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau kita mau ngecek mesin mobil serta komponennya, mesin mobil itu harus dalam keadaan dingin ya. Oke. Kita cek ini, kalau pagi-pagi putar ke kiri, dilihat kalau air radiatornya kurang wajib ditambah. Air radiator itu ada dijual di bengkel ya, untuk cadangan boleh taruh di gudang ya, atau di garasi. Kalau seandainya kurang ya kita isi sendiri. Ini
ini induknya, ini cadangannya ya. Oke. Oke ya. Siap. Oke. Ya. Cadangannya ya. Ini isinya langsung dari induknya apa cadangannya? Dicek semua. Siap. Ya. Ini dicek full, sementara ini sesuai ada low, ada full ya. Sesuai full aja. Siap. Oke. Nah gitu. Kalau Kalau kita melakukan perjalanan, kita lihat di indikator mengatakan bahwa memberi peringatan bahwa ini peringatan panas gitu kan, berarti suhunya panas, berarti tinggal nggak banyak lagi air radiatornya. Nah, kita harus berhenti, matikan mobilnya, kemudian diisi. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, kita tidak bawa air radiator, boleh diisi pakai air mineral ya, boleh. Oh boleh. Tidak jadi masalah ya. Tapi itu bersifatnya sementara. Nanti ke depan harus pakai air radiator karena air mineral itu nggak lama daya tahannya. Tetap aja dia cepat menguap. Tapi kalau air radiator yang kita beli ya sesuai petunjuknya, dia lama, bisa berbulan-bulan sampai bertahun dia masih stabil. Oke. Kemudian ini klaksonnya ya. Kalau seandainya klakson kita nggak nyala, kita tekan begini nggak nyala, biasanya akinya soak. Yang kedua, kalau aki kita masih bagus, berarti ini nggak mau hidup, berarti ada kabel yang putus ya. Oke, atau enggak ada dinamonya yang perlu diganti. Nah, kemudian ini tempat air wipernya. Apabila wipernya itu kita mainkan beginian di dalam, dia keluar airnya dari sini ya untuk pembersih kacanya ya. Kalau seandainya wiper itu muncratnya menyemprotnya kurang baik, berarti terjadi masalah di bagian dinamonya di sini ya, pompanya ya, kompresornya ya. Nah gitu. Jadi ada yang perlu diservis di sini atau minta ganti ya. Isi air wiper ini air sampo khusus ya. Ada jual di bengkel. Kalau seandainya ini udah kita betulin, ini kurang lancar, ini ya, ini kurang lancar ya, semprotannya biasa terjadi ada pelumutan. Jadi boleh ditusuk pakai jarum untuk mengeluarkan ya kotoran yang membuat dia sumbat. Oke. Ini namanya minyak rem di dalamnya ya. Ini namanya master rem. Ini minyak rem. Isi sesuai garis. Ini takaran pullnya. Oke. Ini master rem ini ya dapat jebol, dapat rusak apabila kita menginjak rem itu dadakan terlalu kencang. Maka sesekali oke diampuni, tapi kalau sering-sering nanti ini bisa jebol. Jebolnya dia ada piston, nanti akan menabrak rumah pistonnya tersendiri, jadi lecet. Kalau sudah lecet dia tidak sempurna untuk melakukan membantu pengereman. Maka kalau terjadi remnya keras atau remnya kurang maksimal untuk melakukan kita untuk parkir atau berhenti, maka terjadi masalahnya biasanya di sini ya, di master remnya ya. Oke. Jadi minyak rem kalau kurang ditambah ya. Dicek sebulan sekali ya, yang saya sampaikan tadi. Dicek kalau ada yang kurang, baik itu minyak remnya, air radiator dan lain sebagainya, diperhatikan ya. Kemudian ini namanya saringan mesin atau saringan udara. Ya, perhatikan ini sudah kotor ya. Jadi ini kalau kita ke bengkel, ini disemprot menggunakan kompresor, disemprot nanti debunya keluar ya. Jadi kalau ini sudah sangat hitam, sudah koyak, nggak layak, diganti ya. Oke. Nah, ini disemprot pakai kompresor ya, disemprot. Ini sebulan sekali wajib dibersihkan. Nah, ini contoh ya, debu ya, seperti pasir gitu ya. Jadi harus sering dibersihkan ya, disemprot, minimal kita lap seperti ini. Nah, gitu. Ini kalau nggak pernah kita bersihkan ya, nanti pada saat kita nijak gas dia seperti nyendat-nyendat ya, berpengaruh sekali ke mesin. Oke, di sini harus sering rutin kita perhatikan ya untuk kebersihannya ya. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Jadi untuk kebersihan ini harus kita jaga ya, setiap minggunya atau setiap bulannya kita selalu menjaga kebersihannya ya. Kemudian kalau untuk masalah businya ya, ini ada di bawah ini harus dibuka bautnya. Namun ini tidak bisa saya jelaskan karena dia harus dibuka. Busi setidak-tidak setahun sekali harus kita ganti ya. Ya, karena fungsinya pengapian. Kemudian di bawah busi dia gandeng, itu namanya kuil. Jadi kuil itu juga
fungsinya perapian. Kalau busi tadi pengapian, kalau kuil itu perapian. Artinya dia membantu penyimbangan ini ya, apa namanya tadi itu, untuk kelistrikannya itu supaya normal. Di antara kuil itu misalnya ada 4, ada yang rusak di antara salah satunya, maka kinerja mesin itu tidak baik. Misalnya kita hidup, mobilnya mau jalan, gigi satu atau gigi selanjutnya dia bergetar, kurang efisien, maka terjadilah kerusakan di antara salah satu kuil tersebut. Maka harus diservis ya, cepat-cepat dibawa ke bengkel. Kalau kita paksakan jalan terus, mobil itu nggak baik dalam pergerakan gigi 1, gigi 2 dan seterusnya, maka bisa jadi nanti menyeluruh 4 kuil itu akan kena semua imbasnya ya. Oke. Kemudian ini oli mesin di sini ya. Oli mesin di sini. Kemudian kita untuk melihat oli mesin itu masih layak atau tidak di sini takarannya. Oke ya. Nah, ini sudah mulai kecoklatan ya. Berarti ini harus kita cek nanti apa namanya untuk melakukan pergantian oli mesin ya. Oke. Jadi mobil itu ya 2 bulan lebih harus diganti lah oli kalau dia sering dipakai terus ya. Nah, tapi kalau jarang-jarang dipakai ya 3 bulan lah harus diganti olinya ya. Kalau kita pakai oli mesin, kalau satu merek ya itu terus. Biasanya top one terus. Kalau dia kastrol terus dan lain sebagainya ya. Jangan oli mesin itu beda-beda setiap bulannya. Nanti berpengaruh, nanti ada kadar oli itu yang tidak bisa bersatu, ujung-ujung dapat merusak piston karena nanti haus dia ya. Oke. Jadi di sini ada takaran oli ya. Nah, ini takaran paling rendah ya. Ini ada garisnya. Nah, ini takaran paling rendah ya. Kemudian ini takaran paling tinggi ya. Jadi kalau seandainya oli tinggal sedikit, sudah warna kehitaman, wajib diganti ya. Nah, kemudian tapi kalau warnanya masih bening, berarti masih layak, masih bagus. Bisa dipahami di sini. Ini bisa kita mainkan tisu, dilap tadi ya. Nah, kemudian kita perhatikan ya tadi untuk takaran olinya, ini minimal, ini maksimum. Oke. Kemudian kita masukkan lagi ya. Oke, sip. Kemudian ini namanya pambel, karet pambel ya. Ini namanya karet pambel. Nah, karet pambel ini dia membantu kinerja mesin AC mobil sama dinamo. Kalau seandainya karet pambel ini dia sudah mulai lecet atau ada koyak-koyak ya, kurang bagus, maka diganti ya. Oke, sip. Kemudian ini namanya filter oli ini ya. Ini kalau kita mau gantinya bertahap aja, 3 bulan sekali ini diganti ya. Ya, filter oli namanya ya. Itu kalau dibuka nanti banyak kotorannya nanti. Oke. Ya. Ini lagi. Oke, saya ulangi lagi. Ini namanya aki ya, harus di mobil itu ya. Kalau kita di rumah harus sering dipanasin ya mobilnya, minimal 1 hari 15 menit. Walaupun mobil itu nggak kita operasikan, tidak bergerak, jangan sampai mobil dalam seminggu, sebulan nggak pernah dinyalain, nggak pernah dihidupkan, ujung-ujung nanti berpengaruh ke mesin juga, kemudian akinya juga, nanti lama-lama soak juga dia ya. Kemudian ini radiator ya, dicek air radiatornya. Kalau mobil sering beroperasi, bergerak berbulan-bulan ya, atau setahun ya, harus dicek. Sebulan sekali kita cek. Ini cadangannya, ini klaksonnya, ini air wipernya, air samponya ya. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan, ini adalah saringan udaranya atau saringan mesinnya. Pas ke bengkel, pas kita ganti oli, tolong dibersihkan, bilang mekaniknya ya. Kemudian ini oli mesinnya, ini untuk cek takarannya ya. Oke, kadarnya bisa dilihat masih bagus atau enggak olinya dari situ. Ini karet pambelnya dan ini filter olinya. Oke. Kemudian mobil kalau kotor wajib kita bersihkan, apalagi kalau kita melewati daerah yang berlumpur, kotor ya, disiram dulu, kemudian disampoin, udah tuh dibilas lagi ya, udah tuh dilap pakai kanebo atau kain lap yang bagus ya. Jadi harus selalu terjaga, kalau tidak dibersihkan nanti berkarat. Oke, sip ya. Semoga video ini membantu bagi kita yang pemula
baru memiliki mobil atau bawa mobil untuk dari segi perawatannya ya. Oke, terima kasih ya.